Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Yuliani Safitri dengan NIM 22130059, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semester 6 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Vika Nurul Mufidah, MSI. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, yang merupakan bagian dari pelajaran Al-Quran Hadis. Saya berharap penjelasan dalam video ini bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah. Sebelum masuk ke materi, yuk mari kita baca pantun pemantik terlebih dahulu. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan, jalankan hidup bermakna, Al-Quran Hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah, dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Nah, teman-teman semua, di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang akan kita pelajari yaitu 4. Yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang kedua, mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Yang keempat, memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Anak-anak, mari kita membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Pada bagian ketiga ini, kita akan menerapkan bacaan Alif Lam. Hukum bacaan Alif Lam terbagi menjadi 2. Yang pertama, Alif Lam Syamsiyah, dan yang kedua, Alif Lam Qamariyah. Baik, yang pertama ada Alif Lam Syamsiyah. Alif Lam Syamsiyah dibaca lebur atau dengung. Hurufnya ada 14. Contohnya seperti Yaumiddin, Ilahin Nas. Dibaca lebur atau dengung. Alif Lamnya tidak dibaca dan langsung dibaca huruf depannya saja. Selanjutnya ada Alif Lam Qamariyah. Dibaca jelas. Hurufnya ada 14. Contohnya seperti Rabbil Alamin, Fil Ard. Alif Lam dibacanya jelas.
Agar lebih jelasnya, mari perhatikan perbedaan alif lam qamariyah dan syamsiyah. Yang pertama, ciri alif lam syamsiyah. Alif lam ini dibaca lebur atau idgham. Contohnya seperti minan nas. Ada harokat tasydid atau syiddah di atas huruf yang terletak setelah alif lam sukun. Yang kedua, ciri alif lam qamariyah. Ciri alif lam qamariyah ini dibaca jelas atau izhar. Contohnya bil ghaibi. Jadi, ada tanda sukun di atas huruf alif lam sukun. Dibacanya jelas atau izhar. Baik, teman-teman semua, mari kita praktekkan contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Untuk yang ditandai dengan spidol warna merah itu alif lam syamsiyah. Dan untuk yang ditandai spidol warna biru itu alif lam qamariyah. Selanjutnya, yang ditandai warna merah alif lam syamsiyah sebagai berikut. Alladzina, ar-rasula, dan war-rasuli. Kemudian alif lam qamariyah yang pertama al-amri, wal yaumi, al-akhir. Selanjutnya ada contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah pada Quran surah An-Nahl ayat 64. Untuk yang ditandai spidol merah itu alif lam syamsiyah, dan untuk yang ditandai spidol biru alif lam qamariyah. Baik, yang ditandai merah alif lam syamsiyah contohnya alladzi, dan untuk yang ditandai dengan warna biru alif lam qamariyah contohnya al-kitab. Pada kegiatan keempat, kita akan mempelajari isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan perintah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintahan maupun para ulama, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 64. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan yang salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat, kebaikan bagi semua orang. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud atau ayat Al-Quran yang memberi bimbingan untuk berperilaku baik atau sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Selanjutnya, pada Quran Surah An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama.
Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan yang salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Alhamdulillah, demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Al-Quran dan pedoman hidup manusia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan membuka wawasan kita semua. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi petunjuk hidup yang sempurna. Di dalamnya terdapat cahaya bagi hati yang gelap, petunjuk bagi langkah yang ragu, dan jawaban bagi jiwa yang gelisah. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati, penuntun dalam setiap keputusan, dan pengingat dalam setiap langkah. Karena hidup tanpa Al-Quran bagaikan kapal tanpa arah, mudah goyah dan tersesat. Sebelum video kita akhiri, anak-anakku jangan lupa mengklik link yang Bu Guru berikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.